Halo pemirsa Tali Jagat TV. Hari ini kita bahas kasus yang bikin warga Pasuruan garuk-garuk kepala. Bukan karena kutu, tapi karena bingung sama hukum. Yes, inilah dia. Kasus pembongkaran makam Serambi Winongan yang berujung pada penangkapan 2 tersangka dan salah satunya, Gustom, malah balik menggugat polisi. Kata Gustom, saya bukan tersangka, saya korban ketergesaan prosedur. Kata polisi, tapi kami punya surat perintah. Kata pengacara, suratnya malah keluar sebelum kejadiannya. Nah loh, ini penegakan hukum atau praktik ramalan hukum? Jadi begini pemirsa, menurut tim hukum Gustom, surat perintah penyidikan, SP Sidik, dan surat perintah tugas, SP Gas, diterbitkan tanggal 2 September 2025. Masalahnya, pembongkaran makam baru terjadi 1 Oktober 2025. Laporan polisi juga baru dibuat 1 Oktober 2025. Artinya, surat penyidikan ini lahir sebulan sebelum kasusnya. Kayak bikin KTP buat bayi yang belum lahir. Jadi, mungkin ini bukan polisi biasa, tapi polisi dengan indera keenam. Kami sudah tahu, kamu bakal bongkar makam, jadi kami sidik duluan. Kalau beneran begitu, mending Polda Jatim sekalian buka layanan ramalan hukum, siapa tahu laris. Nah, masuk ke babak 2. Tanggal 2 Oktober 2025, Gustom ditangkap di rumahnya. Kata pengacaranya, penangkapan ini kayak film SWAT, tapi lupa bawa naskah KUHP. Nggak ada surat panggilan, nggak ditunjukin surat penangkapan, keluarga nggak dikasih tembusan surat. Pasal 18 KUHP bilang harusnya gitu, semua ada. Tapi, ya gitu, kadang di lapangan KUHP kalah cepat sama grup WhatsApp polisi. Bayangin, Gustom lagi ngopi santai, tiba-tiba ada suara, "Selamat malam, Anda kami tangkap." Terus Gustom jawab, "Loh, suratnya mana?" Polisi, "Nanti, kami PDF-kan." Nah, ini segmen paling absurd, tapi penting pemirsa. Kuasa hukum Gustom bilang, yang lapor tuh Said Hasan Fahmi. Tapi, tanah yang dibongkar itu tanah makam, bukan tanah pribadi. Bangunannya diduga bangunan liar, tanpa IMB atau PBG. Artinya, bisa jadi yang dibongkar justru bangunan ilegal di atas fasilitas umum. Jadi pertanyaannya, yang salah siapa? Yang bongkar, yang bangun, atau yang lapor, tapi nggak punya hak? Kayaknya semua lagi rebutan posisi moral, bukan posisi hukum. Makanya Darlan, salah satu pengacara bilang, penetapan tersangka tanpa gelar perkara resmi itu kayak buka puasa tanpa azan. Sah nggak jelas, tapi rame aja dulu. Dan puncaknya, Gustom melalui tim hukumnya ajukan pra-peradilan dengan tuntutan yang berkelas tapi nyelekit. 1. Nyatakan penangkapan, penetapan tersangka, dan penahanan tidak sah secara hukum. 2. Bebaskan Gustom, segera, tanpa syarat, tanpa drama. 3. Polisi wajib bayar ganti rugi 10 juta rupiah. Nggak banyak, tapi cukup buat beli sound system pengajian. Dan ini yang paling pedes, polisi diminta-minta maaf di media massa 2 hari berturut-turut. Bayangin kalau itu beneran disiarkan. Assalamualaikum, kami dari Polda Jatim meminta maaf kepada Gustom. Itu bisa trending nomor 1 di X, disusul meme bertema Polisi Tobat episode 1. Jadi pemirsa, kesimpulannya begini, kasus ini bukan cuma soal makam yang dibongkar, tapi juga soal hukum yang ikut dikubur, lalu digali lagi di pra-peradilan. Ada aroma mistik, ada intrik politik, dan sedikit rasa teater absurd. Kita tunggu aja, apakah hakim bakal bilang, ini pelanggaran prosedur, atau justru ini bukan pra-peradilan, ini film horor hukum. Yang jelas, rakyat cuma pengen kejelasan, bukan kejanggalan. Makam udah tenang, tinggal hukum yang masih goyang. Saya, Cak Reporter abal-abal pamit dulu. Ingat pesan moralnya, kalau mau tangkap orang, pastikan dulu yang ditangkap bukan logika hukum. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kasus viral, pasal ngaco, dan pengacara Khabib berapi-api.